Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kementerian Agama sudah menerbitkan 2 surat edaran sekaligus. Yang pertama, surat edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan malam takbiran Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi di luar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Dan yang kedua, edaran Menteri Agama SE nomor 17 tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, sholat Idul Adha dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Di wilayah di luar PPKM darurat dan bukan termasuk zona merah dan zona oranye, peribadatan di tempat ibadah bisa dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang sudah tercantum di surat edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2021. Nanti kita share ini soal surat edarannya. Kemudian terkait dengan peniadaan malam takbiran dan sholat Idul Adha di wilayah PPKM darurat, ini juga kami tiadakan, jadi kami minta supaya takbiran dan sholat Idul Adha di wilayah PPKM darurat dilakukan di rumah masing-masing. Di wilayah di luar PPKM darurat dan bukan termasuk zona merah dan zona orange, malam takbiran dan sholat Idul Adha dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam surat edaran Menteri Agama nomor 16 tahun 2021. Selain itu, kawan-kawan sekalian, kami juga mengatur tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban ini bisa dilangsungkan dalam 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Penyembelihan hewan kurban sebisanya untuk dilakukan di rumah potong hewan ruminansia, jadi rumah potong hewan gitu yang kita kenal. Jika rumah potong hewan ini mengalami keterbatasan gitu ya, penyembelihan hewan kurban bisa dilakukan di tempat lain sesuai dengan ketentuan surat edaran Menteri Agama nomor 17 tahun 2021, yaitu secara substansi saja saya sampaikan. Yang pertama, penyembelihan harus dilakukan di area yang luas dan memungkinkan untuk bisa dilakukan social distancing. Kemudian penyembelihan hanya diperbolehkan dihadiri oleh petugas penyembelih atau panitia kurban dan disaksikan oleh pihak yang berkorban. Jadi pembagian daging kurban juga dilakukan di tempat-tempat di mana warga berhak untuk menerima daging kurban ini. Artinya diantarkan, daging kurban ini diantarkan, tidak lagi seperti tahun-tahun sebelum ada pandemi itu. Seringkali panitia kurban ini mengundang warga untuk datang membagi kupon gitu sehingga menimbulkan kerumunan. Untuk kurban tahun ini kita harapkan dengan sangat-sangat gitu ya, kita harapkan dengan sungguh-sungguh pembagian daging kurban ini disampaikan langsung ke tempat tinggal warga yang berhak. Artinya secara khusus saya perlu sampaikan dilarang ada antrian dalam pembagian daging kurban ini supaya dimention oleh para panitia. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.